sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Januari 2023 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Sungai Liat, Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang hari ini akan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantung kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sebuah kehormatan bagi saya untuk boleh menjumpai para sahabat kembali di hari yang ke-16 tahun 2023. Betapa cepat waktu berlalu, tahun sudah berganti, dan saya masih sering salah menulis tahun kalau saya menulis di buku. Sering masih 2022, masih suka salah dan belum terbiasa. Ya, sesuatu yang baru membutuhkan perjuangan, membutuhkan kemauan dan fokus untuk bisa beradaptasi. Saya percaya teman-teman semua, para sahabat, punya resolusi di tahun 2023 ini. Ada yang ingin menjadi bertambah sehat, ada yang ingin bertambah sukses, ada yang ingin memulai usaha yang baru, hal-hal yang tidak sama dengan di tahun 2022 kemarin. Ya, banyak juga yang secara rohani ingin menghidupi sesuatu yang baru. Contohnya, ada yang bilang, tahun ini saya mau bisa berdoa rosario setiap hari. Ya, kenapa tidak? Karena hal itu juga Bunda Maria yang memintanya. Sebagai orang Katolik, kita sangat mencintai Bunda kita, Bunda Tuhan sendiri, dan pada saat Bunda Maria meminta kita untuk berdoa rosario setiap hari, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memenuhinya. Ada juga yang beresolusi ingin, saya mau di tahun 2023 ini bisa misa harian, bisa mengikuti sakramen Ekaristi setiap hari. Ya, itu juga
luar biasa. Karena tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih wow lagi. Tidak ada doa yang lebih tinggi daripada Misa Kudus atau Sakramen Ekaristi. Dan apabila Tuhan sudah mengundang kita, Tuhan menyiapkan misa setiap hari di gereja, alangkah sedihnya kalau yang hadir cuma sedikit. Tuhan memberikan dirinya sepenuh-penuhnya kepada kita setiap hari dan masih tidak banyak orang yang menyambutnya. Ada juga yang beresolusi ingin makan makanan yang lebih sehat, mulai mengenali makanan-makanan yang dihadapi. Oh ini gula, oh ini gula, oh ini karbohidrat, oh ini gula. Jadi ingin mengurangi sehingga bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Tuhan memberikan kita sabda yang sangat-sangat indah, bagaimana Tuhan menginginkan hidup kita selalu terbarukan. Kita tidak mungkin mencapai hal-hal yang baru yang kita impikan apabila kehidupan kita atau gaya hidup kita masih sama dengan yang lama. Kita harus menjadi kantong anggur yang baru untuk menerima rahmat-rahmat Tuhan yang baru juga dalam hidup kita. Beberapa hal yang sudah kita lewati sepanjang tahun-tahun yang telah lewat, terutama hal-hal yang buruk, hal-hal yang berat, hal-hal yang keras, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kenangan di dalam hidup kita berbekas, tentulah bukanlah suatu hal yang harus kita pertahankan di tahun yang baru ini. Hal-hal yang sudah lewat, hal-hal yang sudah berlalu adalah pelajaran. Adalah suatu yang bisa kita petik hikmahnya untuk melangkah di tahun yang baru ini dengan lebih percaya diri dan lebih dewasa. Kita belajar banyak melalui pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, dan itu tidak berarti kita harus membawanya sampai ke tahun yang baru ini, menyesalinya, membuat semangat kita menjadi lemah, tetapi justru menjadi cambuk atau menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan menghadirkan seorang pasien dalam hidup saya. Minggu yang lalu, seorang ibu didorong di kursi roda masuk ke ruangan kami, dan saya agak kaget karena ibu itu sama sekali tidak melihat. Dia tampak kesakitan dan usianya masih muda. Ketika saya melihat di buku catatan statusnya, saya melihat bahwa usianya baru 47 tahun. Setelah ngobrol, setelah bertanya, ternyata ibu itu menderita diabetes dan kedua matanya tidak bisa melihat lagi setelah 6 bulan ini. 6 bulan tidak melihat, ibu ini kira-kira 2 minggu kemarin mengalami nyeri yang sangat di mata kirinya, sehingga dia harus datang untuk berobat karena sudah tidak tahan lagi menahan nyerinya. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, ibu ini menderita glaukoma di mata kirinya yang disebabkan oleh katarak di kedua matanya. Jadi ibu ini sama sekali tidak bisa melihat, hanya bisa melihat cahaya terang dan gelap saja. Saya berbicara dengan suami ibu ini dan kami merencanakan untuk merawat inap beliau dan merencanakan untuk operasi katarak segera setelah kondisi beliau membaik, gula darahnya normal, tekanan darahnya baik, dan semua persyaratan operasi terpenuhi. Dan puji Tuhan, pagi-pagi saya melihat kondisi ibu ini baik sekali dan saya mendapat izin dari beliau dan keluarga untuk boleh melakukan operasi dengan
bius umum. Saya tidak berani melakukan operasi dengan bius lokal karena mata ibu ini tinggal satu. Yang bisa saya operasi adalah mata yang tidak glaukoma. Mata yang glaukoma saya tunda dulu karena yang urgent dan harus segera ditolong adalah mata yang normal yang hanya katarak saja. Dan puji Tuhan, operasi berjalan dengan baik, Tuhan memberkati. Dan pada saat sebelum operasi, pada saat menunggu dokter anestesi datang, saya ngobrol dengan ibu itu. Ibu itu memiliki 4 orang anak. Putra terkecilnya baru berusia 10 tahun. Dengan 4 anak dan kondisi mata yang buta, tentu saja yang sangat diberatkan adalah suami ibu itu. Segala sesuatu, pekerjaan di rumah akhirnya dikerjakan oleh suaminya. Ibu itu merasa sangat sedih karena bilang, kasihan suami saya dokter. Ya, ibu kita berdoa semoga Tuhan memberi ibu rahmat penglihatan yang baik sehingga ibu bisa melihat lagi dan bisa menjalankan keluarga bersama-sama dan membantu Bapak. Kemudian dokter anestesi datang, ibu itu ditidurkan dan operasi berjalan dengan puji Tuhan lancar. Keesokan harinya saya dengan penuh harap-harap cemas, saya berdoa sungguh semoga ibu ini tidak mengalami kerusakan di retinanya, di saraf matanya karena diabetesnya. Semoga Tuhan memberikan penglihatan yang baik kepada beliau. Dan benar saja, begitu perban dibuka, ibu itu hampir menjerit. Beliau bilang, aduh saya sudah bisa lihat. Dan ketika kami tes penglihatannya, dia sudah bisa membaca huruf-huruf yang ada di dinding. Dan yang pertama saya perhatikan adalah suaminya menangis, penuh syukur. Yang saya sangat terharu juga adalah ibu itu serta-merta bertanya kepada saya, dokter, apa yang harus saya buat supaya mata saya bisa tetap melihat seperti ini? Yang saya bisa katakan adalah, ibu jaga baik-baik kadar gula darahnya. Jangan sampai kadar gula darah ibu tinggi, karena itu bisa kembali merusak penglihatan ibu. Dan dia dengan penuh sukacita dan penuh semangat mengangguk-anggukkan kepala, dan saya melihat tekad yang sangat besar pada beliau untuk bisa berubah dan ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih sehat, menjaga penglihatannya dengan baik untuk suami, untuk keluarganya, dan untuk semua saja yang dia kerjakan sehari-hari. Para sahabat Kristus yang terkasih, hal seperti ini yang tidak mampu saya gambarkan dengan kata-kata. Betapa Tuhan sungguh mengasihi kita umat manusia. Betapa Tuhan sungguh mau kita hidup dengan penuh, dengan berkelimpahan, dengan sukacita. Tapi seringkali kita lalai dan lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita punya. Di tahun yang baru, mendengarkan sabda tentang kantung anggur yang baru, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mau memperbaharui hidup kita, memperbaharui hati kita, sehingga kita layak dan pantas untuk menerima berkat-berkat baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mungkin beberapa dari kita berpikir bahwa ya semua hidup saya baik-baik saja, saya tidak pernah kehilangan apa-apa. Tapi percayalah sahabatku sekalian, mereka yang sudah pernah kehilangan akan mengerti makna dari apa yang hilang itu. Seperti saya yang bertugas di pulau terpencil tanpa gereja Katolik, bertahun-tahun tidak dapat mengikuti misa kudus. Kini begitu misa ada di gereja setiap hari, rahmat itu sungguh-sungguh luar biasa yang boleh saya
rasakan. Betapa bahagianya saya ketika boleh mengikuti perjamuan Ekaristi setiap hari. Dan betapa bahagianya saya ketika saya boleh mengikutinya bersama dengan pasangan dan anak-anak saya sebagai suatu keluarga. Boleh menerima berkat Tuhan, memulai hari yang baru bersama Tuhan, menerima tubuh Kristus, dan bersatu bersamanya. Saya merasa mampu menghadapi apa saja yang akan saya jumpai sepanjang hari. Suka dan duka, apapun itu, karena saya berjalan bersama Tuhan. Para sahabat yang terkasih, masa Natal sudah lewat, kita memasuki masa biasa. Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita dan tinggal bersama kita. Mari kita sungguh-sungguh hayati bahwa Tuhan sungguh hidup bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, dan menjalankan tugas perutusan kita bersama Dia dengan penuh sukacita, dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru. Mari kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima. Terutama karena kami boleh memasuki hari demi hari di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami miliki. Terutama rahmat kehidupan, rahmat kesehatan, keluarga, sanak saudara, para sahabat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Terimalah persembahan hidup kami hari ini ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami dan rasa terima kasih kami atas cinta-Mu yang tak berkesudahan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 16 Januari 2023. Terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.